Setelah kemarin kalian diperlihatkan kepada pertarungan Konohamaru dan Kaguya, yang menghadapi dua anggota organisasi Otsutsuki, Fushigi dan Zashiki, yang dimana Fushigi sebelumnya mendapat serangan telak dari Konohamaru, sehingga tubuhnya harus terpental dan menabrak pasukan Lucifer yang ada di belakangnya. Setelah itu di sisi yang lain, tepatnya di gerbang timur Konoha, situasi benar-benar kritis. Pasukan Lucifer terus merangsek masuk, membakar rumah-rumah warga yang belum sempat dievakuasi. Kemudian terlihat di situ Sai, yang memimpin pasukan Anbuk ini mulai kewalahan karena cakranya mulai menipis. Sai setelah itu berteriak kepada pasukannya dengan berkata, "Tahan posisi kalian. Jangan biarkan mereka mendekati area medis, tahan mereka semua." Namun, tak lama setelahnya, pasukan Lucifer itu tiba-tiba tersapu oleh badai petir hitam yang sangat dahsyat, yang datang dari arah hutan luar desa. Sontak, sebuah kilatan petir mendarat di tengah medan tempur, dan tiba-tiba di situ memperlihatkan sosok Raikage Darui, yang datang bersama pasukan elit Kumogakure untuk membantu desa Konoha. Terlihat Raikage Darui yang memegang pedang besarnya melirik ke arah Sai dan kemudian berkata, "Maaf kami terlambat, sepertinya kalian sedang berpesta pora di sini tanpa mengundang kami ya?" Setelah demikian terlihat pasukan Kumo di belakangnya langsung merespon dengan sontak menyerang pasukan Lucifer itu dengan serentak melepaskan teknik Raiton, Shichiku Shibari. Alhasil mereka bersama-sama menciptakan penjara listrik raksasa yang mengurung ratusan pasukan Lucifer sekaligus. Kemudian di posisi pertempuran Konohamaru dan Kaguya, di situ terlihat Zashiki yang melihat Fushigi terpental langsung mengamuk. Dirinya sontak mengaktifkan teknik Kekeitota, massa gravitasi, Jinkai Hakuri. Alhasil sebuah kubus transparan raksasa dengan berat jutaan ton langsung tercipta di tangannya dan dilemparkan ke arah Konohamaru dan Kaguya. Kaguya yang melihat itu langsung bertindak. Dirinya membuka Yomotsu Hirasaka untuk mengalihkan lintasan kubus tersebut ke dimensi es miliknya. Kaguya kemudian berkata, "Konohamaru, Zashiki adalah tangki utama mereka. Aku akan menahan gravitasinya. Kau habisi Fushigi selagi dia masih mencoba memulihkan tangannya." Konohamaru yang mendengar instruksi itu langsung mengangguk. Dirinya kemudian menjawab, "Serahkan padaku Kaguya, aku akan memastikan bajingan bermata satu itu tidak akan melihat matahari esok hari." Setelahnya menjawab teriakan Kaguya, Konohamaru langsung melesat dengan kecepatan cahaya emas, dirinya menciptakan ledakan sonik di setiap langkahnya. Kemudian Fushigi yang baru saja bangkit dari reruntuhan, dirinya sontak terkejut melihat Konohamaru sudah berada tepat di depan wajahnya. Fushigi berteriak, "Jangan sombong kau makhluk fana." Setelah itu dirinya langsung mengaktifkan teknik Kokugan, Shin no Hakai. Terlihat mata di dahi Fushigi memancarkan sinar ungu penghancur eksistensi yang mengarah langsung ke arah Konohamaru. Akan tetapi, Konohamaru tidak menghindari serangan itu sama sekali. Dirinya justru memusatkan seluruh cakra emasnya ke tangan kanannya, menciptakan sebuah pedang cahaya yang sangat panjang. Konohamaru kemudian berkata, "Ini untuk semua warga Konoha yang kau bunuh." Konohamaru langsung melepaskan teknik Senpo, Giga Rasensan. Alhasil pedang cahaya itu sontak membelah sinar ungu milik Fushigi dan terus melesat hingga menebas bahu sang anggota organisasi Otsutsuki tersebut. Setelahnya terdengar jeritan kesakitan dari Fushigi yang menggema di seluruh penjuru desa. Sementara Zashiki yang melihat rekannya terdesak mulai kehilangan ketenangan, dan dirinya melepaskan seluruh energi gravitasinya secara membabi buta, sehingga menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Alhasil seluruh sisa bangunan di distrik barat Konoha hancur berantakan dan rata dengan tanah akibat tekanan massa yang tidak terkendali itu. Zashiki yang memancarkan aura kemarahan, dan melepaskan medan gravitasi keseluruhan penjuru arah itu. Setelahnya Zashiki langsung menatap tajam ke arah Konohamaru. Dirinya kemudian berkata, "Sialan kau monyet rendahan. Berani sekali kau menodai fisik seorang dewa dengan jutsu kotor itu." Setelahnya berkata seperti tadi, Zashiki langsung membuat segel tangan jutsu dan melepaskan teknik Doton, Giga Doryuheki yang dipadukan dengan manipulasi gravitasi miliknya. Alhasil, sontak dirinya menciptakan benteng tanah raksasa seberat puluhan ribu ton yang meluncur tajam, mencoba menekan ke arah Konohamaru yang ada di bawahnya. Melihat hal itu, Konohamaru yang masih diselimuti cakra emas murni dari Barshiki. Dirinya langsung menyadari bahaya tersebut dan bersiap untuk menangkisnya. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah tembakan air bertekanan sangat tinggi melesat dari arah udara. Dan tembakan itu langsung menghancurkan benteng tanah raksasa itu hingga hancur menjadi lumpur.
Di situ terlihat sosok Edo Tensei Mizukage kedua yang melayang bersama kerang raksasanya. Lalu dirinya berkata, "Rupanya monster bertubuh besar sepertimu hanya bisa melempar gumpalan tanah liat ya." Tak lama setelahnya sosok Edo Tensei Raikage ketiga melesat melewatinya dengan tubuh yang sudah diselimuti Raito no Yorao secara penuh. Dirinya langsung menghantamkan teknik Jigoku Zukion-hon Nukite tepat ke arah dada Zashiki. Alhasil Zashiki terdorong mundur sejauh belasan meter. Sebab dirinya tidak menduga jika ada serangan petir dengan daya tembus mematikan tersebut. Konohamaru yang bersyukur melihat bala bantuan tidak terduga itu kemudian berkata, "Hati-hati semuanya, Otsutsuki itu punya manipulasi massa yang gila. Jadi, kalian harus berhati-hati saat menyerangnya." Raikage ketiga kemudian menjawab, "Anak bodoh, jangan menceramahi orang tua yang sudah mati tentang pertempuran." Kemudian di posisi yang lain tepatnya di area perbatasan timur desa Konoha, Shikamaru sedang menganalisis pergerakan ribuan pasukan Lucifer yang terus merangsek maju menghancurkan barikade pertahanan mereka. Shikamaru yang sudah menyusun strategi langsung memberikan instruksi melalui alat komunikasi di telinganya. Dirinya kemudian berkata, "Baiklah, Choji Kiba, Shino dan Lee. Kalian serang sayap kanan formasi mereka sekarang juga sebelum mereka mendekati area pengungsian." Choji yang mendengar instruksi itu langsung mengaktifkan mode Baikan no Jutsu raksasa dan menggulung tubuhnya menjadi Nikudan Hari Sensha raksasa, yang menggilas ratusan pasukan Lucifer hingga rata dengan tanah. Kiba bersama Akamaru yang sudah bergabung dalam wujud anjing berkepala dua raksasa, mereka menyusul dengan teknik Gatsuga yang mengebor barisan pertahanan musuh dari arah samping. Kemudian di saat musuh sibuk menahan serangan fisik itu, Shino diam-diam telah menyebarkan jutaan serangga Kikai yang merayap dan menggerogoti cakra pasukan Lucifer dari dalam tanah. Sebab, para musuh sama sekali tidak menyadari serangan mematikan dari bawah tersebut. Kemudian Rock Lee yang sudah membuka gerbang ke-6 ke Imon melesat cepat ke arah salah satu jenderal Lucifer bertanduk 4 yang sedang memimpin pasukan. Lee di situ memutar tubuhnya di udara dan melepaskan tendangan Konoha Reppu yang sangat keras ke leher jenderal tersebut. Akan tetapi sang jenderal Lucifer berhasil menangkisnya menggunakan pedang api hitam besarnya. Lee kemudian berkata, "Sial, pertahanan makhluk bertanduk ini keras sekali. Brengsek, dia tidak seperti prajurit bawahannya." Lalu Shikamaru yang memantau dari jauh melihat sebuah celah besar di barisan tengah musuh akibat serangan beruntun tadi. Dirinya kemudian berkata, "Sai, turunkan bom kertas dari udara sekarang selagi barisan mereka terbuka." Sai yang sedari tadi terbang mengawasi di atas burung tintanya langsung menggambar ratusan burung kecil berisi bom peledak, dan dirinya langsung menjatuhkannya tepat ke tengah formasi musuh. Alhasil pasukan Lucifer sontak kocar-kacir dan terbakar hebat karena ledakan beruntun dari udara itu. Kemudian di sisi yang lain tepatnya di dekat gerbang luar timur, Raikage Darui bersama pasukan elit Kumogakure masih menahan gempuran jenderal Lucifer lainnya yang mencoba membobol masuk. Darui terlihat mengangkat pedang besarnya yang sudah dialiri petir hitam pekat dan melepaskan teknik ranton, Reiza Sakasu. Sontak tembakan badai petir hitam menyambar dan membakar puluhan musuh di depannya hingga menjadi abu. Lalu Sai, yang mendaratkan burung tintanya di dekat Darui kemudian berkata, "Begitu ya, mari kita bersihkan sisa sampah organisasi ini bersama-sama." Darui kemudian membalas, "Dasar brengsek, kau pikir aku butuh bantuan dari Angkatan Udara Konoha?" Tak hanya mereka, tiba-tiba saja tanah di bawah pijakan ribuan pasukan Lucifer amblas membentuk lubang raksasa. Dan dari dalam lubang itu muncul puluhan patung kertas raksasa mematikan milik Edo Tensei Conan yang langsung menjepit dan meremukan ratusan musuh seketika. Tak hanya Conan, di atas patung kertas tertinggi itu terlihat juga Edo Tensei Nagato yang sudah memusatkan cakra di kedua tangannya. Nagato langsung membuat segel tangan jutsu dan melepaskan teknik Shinra Tensei skala sangat besar, yang menghempaskan ratusan pasukan Lucifer ke udara hingga menabrak tembok pertahanan desa Konoha. Edo Tensei Jiraiya yang berada di samping Nagato tidak tinggal diam. Dirinya langsung memanggil Gamabunta dan melepaskan teknik Katon, Gamayundan yang membakar habis pasukan Lucifer yang sedang terhempas tak berdaya di udara tadi. Jiraiya kemudian berkata, "Dasar makhluk lemah, kalian pikir bisa merusak desa kesayanganku begitu saja tanpa perlawanan." Akan tetapi di tengah kekacauan medan perang itu, seorang jenderal Lucifer bertubuh raksasa bersiap menembakkan bola energi gelap penghancur dari mulutnya, yang diarahkan ke kerumunan warga desa yang belum terevakuasi di sektor selatan. Melihat hal itu, Sai dan Darui sontak terkejut karena jarak mereka terlalu jauh untuk melompat dan mencegah tembakan fatal tersebut. Namun tiba-tiba saja dari arah langit,
melesat dua sosok wanita dengan kecepatan luar biasa yang mendarat tepat di depan jenderal raksasa itu. Sosok itu adalah Tsunade dan Sakura yang baru saja tiba dari misi penyembuhan massal Bikirigakure. Di situ mereka langsung memusatkan aliran cakra yang sangat padat di kepalan tangan kanan mereka masing-masing. Sakura dan Tsunade secara bersamaan menghantamkan tinju mereka ke tanah tepat di bawah kaki jenderal raksasa itu dengan teknik Taijutsu Okasho gabungan. Alhasil tanah seketika terbelah menciptakan jurang yang sangat dalam, yang langsung menelan bola energi gelap yang baru setengah jadi beserta tubuh Jenderal Lucifer tersebut ke dasar bumi. Sakura yang perlahan berdiri dari kepulan debu puing kemudian berkata, "Bajingan, kalian pikir bisa mengotori rumahku selagi aku pergi melakukan misi di luar desa?" Lalu di posisi Tsunade, terlihat dirinya menyeka keringat di dahinya, lalu membalas perkataan itu dengan berkata, "Sialan, perjalanan lintas negara dari kiri sangat melelahkan, tapi melihat tumpukan sampah ini aku jadi bersemangat lagi untuk menghajar sesuatu." Sai yang melihat kedatangan dua kunoichi terkuat itu bernapas lega. Setelah itu berkata, "Rupanya tim medis tempur kita yang paling mengerikan sudah kembali ke medan perang." Lalu di posisi Konohamaru, terlihat Fushigi yang bahunya terluka parah kini mulai beregenerasi dengan cepat berkat aliran cakra merah yang memancar dari segel karmanya. Fushigi langsung menatap Konohamaru dengan penuh amarah dan kemudian berkata, "Dasar bodoh, kau pikir tebasan mainan bercahaya itu bisa membunuh eksistensi tingkat dewa sepertiku?" Setelah berkata demikian, Fushigi langsung mengaktifkan kemampuan mata Kokugan di dahinya, dan dirinya seketika menciptakan beberapa kubus Daikokuten raksasa di udara yang langsung dijatuhkan ke arah Konohamaru. Akan tetapi Konohamaru sama sekali tidak gentar. Dirinya sontak memusatkan cakra emas Barshiki di seluruh tubuhnya. Sebab sekarang dia adalah wadah yang sempurna dan sekutu batin dari Barshiki yang sejatinya merupakan kakak kandung dari Judashiki. Konohamaru langsung membuat segel tangan jutsu dan melepaskan teknik Senpo, Katon Giga Ryukan no Jutsu. Sontak setelahnya terlihat seekor naga api emas raksasa melesat ke atas dan membakar habis kubus-kubus hitam itu seketika. Kemudian Zashiki yang sedang sibuk menangkis serangan beruntun dari Raikage ketiga dan Mizukage kedua langsung memusatkan energi gravitasi di telapak tangannya. Dirinya berniat menyerap seluruh cadangan cakra kedua Kage masa lalu tersebut. Zashiki kemudian berkata, "Berdebah, mati saja kalian menjadi nutrisi makananku hari ini." Akan tetapi Konohamaru langsung berteleportasi menggunakan teknik berpindah instan ala Barshiki miliknya, dan dirinya muncul tepat di belakang Zashiki. Konohamaru kemudian berkata, "Dasar cecunguk, matamu terlalu lambat untuk menangkap pergerakan kilat cahayaku." Setelahnya Konohamaru langsung memutar cakra emas murninya dan mengkombinasikannya dengan putaran Rasengan. Dirinya sontak menciptakan teknik baru bernama Kinrasen Megiddo yang berputar seperti gergaji ganda dengan panas cakra mematikan. Konohamaru langsung menghantamkan Rasengan emas itu tepat ke punggung Zashiki. Alhasil zirah besi pelindung Zashiki seketika hancur lebur dan tubuh Otsutsuki itu terpental jauh tak berdaya sehingga menabrak barisan terbelakang pasukan Lucifer. Kemudian Fushigi yang melihat rekan terkuatnya Zashiki tumbang. Dirinya sontak terkejut dan panik. Lalu di situ dirinya mencoba membuka portal dimensi Omotsu Hirasaka untuk melarikan diri dari pembantaian sepihak tersebut. Namun, Kaguya yang sedari tadi berada di sekitar area itu langsung menembakkan Tomogoroshi penghancur cakra dari tangannya. Alhasil Tomogoroshi Kaguya itu langsung menghujani tubuh Fushigi yang berniat kabur dengan portal dimensi miliknya. Lalu Fushigi yang mendapat serangan Tomogoroshi dari Kaguya langsung menghindari semua serangan Tomogoroshi tersebut. Akan tetapi, ternyata Kaguya juga menggunakan teknik Bansho Tenin untuk menarik paksa tubuh Fushigi agar menjauh dari portal dimensi tersebut. Karena tarikan Bansho Tenin Kaguya tersebut, Fushigi akhirnya terlempar dari posisi sebelumnya dan menjauh dari portal dimensi miliknya. Setelahnya Kaguya kemudian berkata, "Dasar menjijikan, jangan harap kau bisa lari dari desa ini hidup-hidup setelah apa yang kalian lakukan." Kemudian Konohamaru yang melihat celah emas itu langsung melesat mendekati Fushigi dengan pedang cakra di tangan kanannya yang menyala semakin terang. Di situ dirinya bersiap memberikan serangan kombinasi mematikan sebagai penutup untuk mengakhiri riwayat anggota organisasi Otsutsuki yang keras kepala tersebut. Lalu secara mengejutkan dan tiba-tiba, tubuh Konohamaru seketika muncul di belakang Fushigi dan langsung membelah tubuh Otsutsuki itu hingga terbelah menjadi dua bagian. Dan lalu Konohamaru menghantamkan Rasengan terakhirnya ke tubuh Fushigi tersebut hingga tubuh itu hancur berkeping-keping. Lalu tak lama,
Setelah asap bekas ledakan Otsutsuki Fushigi mulai menghilang, adegan kini berpindah posisi. Tepatnya di dalam lorong celah cahaya portal dimensi yang sangat tidak stabil. Terlihat Boruto, Saruto, dan Kawada yang sedang memaksakan batas sisa cakra mereka untuk menembus dinding ruang waktu menuju jalan pulang. Dirinya yang berada di barisan paling depan yakni Boruto langsung mengalirkan cakra elemen angin futon ke telapak tangannya untuk membelah tekanan gravitasi yang menghalangi jalan keluar mereka. Boruto kemudian berkata, "Berdebah, hisapan portal ini semakin menggila di ujung jalan. Tahan posisi kalian karena kita akan segera menembus batas akhirnya." Kawada mendengar itu menjawab, "Bajingan, aku sudah muak berada di dimensi antah berantah ini. Ayo kita hancurkan pintunya sekarang juga." Kawada sontak memadatkan cakra karma miliknya ke lengan kanannya dan meninju penghalang cahaya itu sekuat tenaga hingga menciptakan retakan besar di struktur ruang waktu tersebut. Tiba-tiba saja, portal itu meledak dan memuntahkan tubuh mereka bertiga keluar dari anomali dimensi, melempar mereka melayang tinggi bebas di udara terbuka. Melihat hal itu sontak terkejut, Boruto membelalakan mata Jogan mutiaranya saat menyadari mereka sedang jatuh tepat di atas langit desa Konoha. Akan tetapi pemandangan di bawah mereka sangat gila dan mengerikan karena seluruh desa sedang dilahap kobaran api raksasa dan rentetan ledakan besar terjadi di mana-mana. Boruto setelahnya berkata, "Gila, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa desa kita hancur lebur seperti ini?" Saruto yang mendengarnya membalas, "Sialan, aura di bawah sana dipenuhi oleh ribuan cakra musuh. Sepertinya invasi besar-besaran itu sudah terjadi saat kita pergi menyelamatkan Kazekage." Saruto langsung bertindak cepat mengaktifkan mata Shinragan miliknya untuk menggunakan teknik manipulasi gravitasi ringan agar tubuh mereka bertiga mendarat perlahan menembus awan asap hitam tebal yang menutupi desa. Alhasil mereka bertiga akhirnya mendarat di lokasi pertarungan Shikamaru. Boruto yang melihat Shikamaru ada di depannya langsung menepuk bahu Shikamaru dan berkata, "Paman Shikamaru, di mana ayah dan yang lainnya sekarang?" Kemudian Shikamaru yang mendapat teguran dan pertanyaan itu langsung menoleh ke arah belakang dan sontak terkejut. Shikamaru kemudian balik bertanya kepada Boruto dan kedua anaknya dengan berkata, "Boruto, dari mana saja kalian? Kenapa kalian baru tiba di saat seperti ini? Apa yang sudah terjadi dengan kalian sebelumnya?" Boruto yang mendapat pertanyaan itu menjawab, "Ceritanya panjang paman. Dan ya, maafkan aku jika aku terlambat datang. Sebab, pada waktu aku berniat menjenguk Mitsuki di kediamannya, aku tiba-tiba bertemu dengan pasukan Sunagakure, dan mereka sedang bertarung dengan satu Otsutsuki yang sangat aku kenal. Tapi sayangnya, Paman Kazekage Gara dibawa pergi oleh Otsutsuki itu masuk ke dalam dimensi miliknya yang jauh dari dimensi ini. Aku dan kedua anakku ini harus menyelamatkan Kazekage. Tapi, kami pulang dengan membawa kabar duka, aku tidak bisa menyelamatkan Kazekage. Dirinya tewas saat kami melawan bangsa Lucifer di jalur lintas dimensi." Kemudian Shikamaru yang mendengar itu sontak terkejut dan terbelalak. Dirinya tidak menyangka jika Kazekage kini sudah tidak ada, dan lalu Shikamaru berkata kepada Boruto, "Naruto dan yang lainnya, mereka sedang pergi untuk menyelamatkan beberapa warga yang dibawa oleh makhluk asing itu ke dalam sebuah portal dimensi, dan mungkin mereka sedang dalam kesulitan saat ini. Jadi, sebaiknya kau cepat susul mereka ke dalam portal dimensi itu, bantu ayahmu dan Sasuke sekarang juga, biar yang di sini kedua anakmu dan kami yang akan mengurusnya. Lagi pula, aku sudah meminta bantuan dari desa Komugakure." Mendengar hal itu, Boruto langsung berkata kepada Saruto dan Kawada. Dengan berkata, "Saruto, Kawada, kalian harus tetap di sini dan bantu para shinobi. Aku akan pergi menyusul ayah dan paman Sasuke. Tapi ingat, kalian harus bertahan dan harus segera membasmi musuh-musuh kita sebanyak-banyaknya." Kemudian Saruto yang mendengar itu menjawab, "Serahkan semuanya kepada kami ayah. Aku dan Kawada pasti akan segera membunuh mereka secepatnya. Dan ya, kami akan bertahan di sini dan membantu kakek Shikamaru dan yang lainnya." Begitu juga dengan Kawada, dirinya langsung menyambung perkataan kakaknya dengan berkata, "Aku juga ayah, aku pasti akan habisi para Lucifer ini dan membantu yang lainnya. Tapi, jika sampai urusan kami di sini sudah selesai tapi ayah belum kembali, kami berdua akan langsung pergi menyusul ayah dan kakek ke dimensi itu." Akankah Boruto bisa membantu mereka yang sedang melawan utusan kasta tertinggi Otsutsuki? Lalu bagaimana dengan nasib desa Konoha selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu jawabannya di episode selanjutnya.